Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Kurnia Dwi Aryani. Di sini saya mengajar mata pelajaran PPKN kelas 10 IPS, 10 IPA IPS ya. Untuk terutama khusus untuk siswa-siswi SMA IT Al Ihsan. Nah, sebentar. Nah, di sini kita akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila. Ya, yang pertama, pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan negara terdiri atas dua tingkatan, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam arti luas, pemerintah pusat dilaksanakan oleh setiap lembaga negara yang bertugas dan berkewenangannya sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam arti sempit, pemerintah pusat dapat dilaksanakan oleh lembaga eksekutif, yaitu Presiden, Wakil Presiden, Kementerian Negara, lembaga pemerintahan, dan non-kementerian. Jadi, secara arti sempit, pemerintah pusat atau pemerintahan negara ini dilaksanakan oleh presiden, wakil presiden, kementerian, dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Selanjutnya ke sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. 1. Macam-macam kekuasaan negara. Konsep kekuasaan tentu saja merupakan konsep yang tidak asing lagi bagi kalian. Dalam kehidupan sehari-hari, konsep ini sering diperbincangkan, baik dalam obrolan di masyarakat maupun dalam berita media cetak maupun elektronik. Apa saja kekuasaan negara itu? Kekuasaan negara banyak. Menurut John Locke, sebagaimana dikutip dari Rianto, bahwa kekuasaan negara itu dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 3 macam, yaitu yang pertama, kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan federatif. Apa itu kekuasaan legislatif? Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Ya, kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Yang ketiga, kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Ya, jadi paham, itu pembagian kekuasaan di negara Indonesia. Selanjutnya, sama ya, selain John Locke, tokoh lain juga berpendapat sama kekuasaan, yaitu Montesquieu. Sebagaimana dikutip Prianto, kekuasaan legislatif, kekuasaan yang membuat undang-undang. Ya. Lalu kekuasaan eksekutif, kekuasaan yang melaksanakan undang-undang. Lalu kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang mempertahankan undang-undang. Nah, selanjutnya konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Apa sebenarnya konsep pemisahan dan pembagian kekuasaan itu? Nah, menurut Kusnadi dan Ibrahim mengatakan bahwa istilah pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan, pemisahan kekuasaan bahasa Inggrisnya separation of power, dan pembagian kekuasaan division of power, merupakan dua istilah yang memiliki pengertian berbeda satu sama yang lain. Pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara itu terpisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organ maupun fungsi. Dengan kata lain, lembaga pemegang kekuasaan negara meliputi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Merupakan lembaga yang terpisah. Jadi, eksekutif, legislatif, dan yudikatif merupakan lembaga yang kekuasaannya terpisah.
Nah, berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi dan kerja sama. Setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-masing. Contoh, negara yang menganut mekanisme pemisahan kekuasaan adalah Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat itu kekuasaannya beda antara negara dengan individu. Maksudnya gini, kalau di Indonesia pemegang kekuasaan tertinggi adalah pemerintah. Tapi kalau di Amerika Serikat, pemegang kekuasaan tersendiri adalah orang yang mempunyai power, orang yang mempunyai uang banyak. Jadi orang yang mempunyai uang banyak yang memegang kekuasaan, ya. Kalau di Indonesia semuanya yang tertinggi adalah pemerintah. Nah, di Amerika Serikat negara liberal ya, liberal itu bebas. Selanjutnya kita ke pembagian kekuasaan secara horizontal. Horizontal, pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan konstitutif. Konstitutif, kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar terutama ya. Kekuasaan ini dijalankan oleh MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Yang kedua, kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif di sini adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang, menyelenggarakan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh presiden, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa Presiden Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Nah, kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif di sini, kekuasaan membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang mengatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Nah, selanjutnya kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selanjutnya kekuasaan eksaminatif atau kekuasaan inspektif. Nah, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas penggolongan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Selanjutnya adalah kekuasaan moneter. Kekuasaan moneter ini adalah kekuasaan yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilitasan rupiah. Jadi kebijakan moneter ini atau kekuasaan moneter berhubungan dengan Bank Indonesia ya, yang mengatur moneter di Indonesia. Selanjutnya, pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintah. Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi. Nah, di negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang kepada pemerintah daerah, ya, otonom. Ya, jadi desentralisasi itu pemusatan atau dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat atau sebaliknya ya desentralisasi. Nah, otonomisasi atau otonom itu memberikan kekuasaan kepada daerah untuk mengatur urusan pemerintahan daerahnya sendiri ya. Nah, di sini otonomisasi memberikan kekuasaan. Pemerintah pusat memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan daerahnya pribadi. Nah,
kecuali untuk urusan pemerintah, kewenangan pusat, ya, yaitu yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, nutrisi, agama, moneter, dan fiskal. Itu diatur di pemerintah pusat. Selebihnya yang boleh diberikan kewenangan ke pemerintah daerah. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatakan pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali untuk urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Nah, sudah ya materi dari saya. Kalau saya kecepatan bisa kalian ulangin lagi. Kalau tidak ada yang mengerti, boleh nanti di kolom komentar. Nah, untuk minggu ini ada tugas ya. Tugasnya kelas 10, baik IPA maupun IPS, itu ada di halaman boleh halaman 5, tugas mandiri, lalu di halaman 6, tugas kelompok. Nah, kelompok ini kalian karena tidak tatap muka ya, jadi kita bikin tugas individu ya. Jadi bukan tugas kelompok, melainkan tugas individu untuk nomor 6 halaman 6 tersebut. Kenapa? Nggak mungkin dong kita ketemu ya karena dalam situasi seperti ini ya. Jadi yang halaman 6 ini untuk tugas individu. Kalau nggak ngerti boleh tukar pendapat dengan temannya masing-masing. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.